Ya itu memang dasar dari kemauan dia sendiri. Mau tidak mau dia memang harus muncul memberikan statement. Itu tidak ada yang memaksa dia, ya memang maunya dia sendiri. Ya, dengan melihat perkembangan yang ada, akhirnya dia berpikiran saya harus memberikan statement. Akhirnya ya dia berani tadi memberikan statement. Tapi kenapa tidak mau muncul, Pak? Oh bukan. Dia pasti akan muncul kok. Pasti klien saya ini pasti akan muncul. Tidak mungkin tidak muncul. Kemungkinan dia akan muncul menunggu apa statement dari pihak Reski. Oke Bang, dengan adanya pemberitaan yang sekarang beredar saat ini, apakah ada dari pihak Reski untuk menghubungi Abang, mungkin lawyernya atau apanya? Semenjak berita ini muncul sih secara resmi sih belum ada. Belum ada. Apakah dari mungkin lawyernya sempat mengadakan pertemuan? Kan saya dengar saat ini kan kemarin belum lama akan ada pertemuan antara pihak Reski dan mungkin pihak W mungkin untuk melakukan mungkin mediasi gitu. Oh, kalau secara langsung ke saya belum ada belum ada sama sekali, belum ada. Bang, alasan tadi itu sudah dituturkan oleh W sendiri tentang alasan dia untuk membuka semua tadi. Menurut kamu seperti apa? Ya kalau menurut saya juga agak ini ya gimana ya? Ya kalau menurut saya sih ya itu sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Dia mengeluarkan statement atau bagaimana dia itu kembali lagi ke dirinya klien saya. Kalau saya ini kan mengawal proses hukumnya dia. Sampai benar-benar kita perjuangkan apa yang menjadi prioritasnya dia. Kenapa baru sekarang, Bang? Ini udah makan waktu yang cukup. Iya, kalau misalnya pertanyaan itu memang itu selalu muncul tuh. Kenapa baru sekarang? Kalau menurut saya itu tidak ada masalah. Mau sekarang, mau kapan pun, yang namanya kebenaran memang harus terungkap. Tinggal hanya masalah waktu aja, sama masalah keberanian. Berani tidak dia untuk mengungkap? Karena kan di sini kan pasti ada resikonya ya, terutama resiko dari orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Pasti kemungkinan besar akan berpikiran negatif ke klien saya. Mungkin itu salah satu pertimbangan dia yang mungkin selama ini nggak berani dia untuk bicara. Menanggapi yang pabrik yang bilang ini pansos lah apa gitu dengan Abang sendiri gimana Bang? Dengan pansos saya? Bang, dia ingin menghancurkan rumah tangganya. Oh, kalau untuk menghancurkan saya rasa tidak ada, kan jelas yang dimintakan hanya pengakuan. Tidak lebih dari itu. Tidak ada dari klien saya minta untuk isbat atau tidak ada. Dia hanya minta pengakuan. Kalau untuk urusan pansos ya itu udah penilaian orang masing-masing ya. Kalau saya sih sebagai pengacara ya tugas saya mencari keadilan, bukan mencari pansos. Terus tanggapan Bu Eni sendiri dibilang pansos ada nggak dia? Sama, dia juga berpikiran dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia hanya mencari keadilan. Jadi tanggapan orang ada yang baik, ada yang negatif, yaitu semua orang punya hak yang sama. Bisa mengatakan baik, bisa mengatakan yang buruk kepada klien saya ataupun kepada saya. Itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Yang penting kita tetap pada jalurnya kita tetap harus memperjuangkan keadilan. Bang, tadi Abang bilang prioritas adalah pengakuan. Selain pengakuan apa aja sih Bang yang diharapkan dari klien Abang? Mungkin bisa dikatakan nafkahnya untuk seorang anak itu atau apa? Begini, dengan kita perjuangkan pengakuan, sudah pasti kalau pengakuan itu dikabulkan nantinya oleh pengadilan, tapi saya juga tidak mau mendahului pengadilan ya, seandainya dikabulkan, sudah pasti hubungan keperdataan antara Reski dan anak itu ada. Dengan adanya hubungan keperdataan itu ya berarti ya secara otomatis tanggung jawab Reski harus jalankan, termasuk nafkah di situ. Oke, Bang, gimana Abang melihat selama ini rekan-rekan media juga mendatangi lokasi syuting Reski, tapi Reski enggan berbicara. Menurut Abang itu seorang sifat yang gentleman atau seperti apa sih Bang? Kalau ke masalah itu mungkin kurang etis lah kalau saya mengomentari pihak Reski ya. Itu udah kembali lagi ke orang yang masing-masing ya. Tapi Ibu sendiri menyampaikan nggak sih Bang sama Abang gitu kan, kayak tadi kan rekan-rekan media udah mencoba untuk nyari tahu ke Reskinya sendiri. Tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa Bang? Ya sama ya itu dia makanya klien saya itu juga dia bilang saya akan muncul setelah Reski memberikan statement. Apapun statement Reski, saya nantinya akan muncul. Bahkan dia sempat mengatakan bila perlu ada yang mengundang dia untuk bertemu sama pihak dari pihak Reski. Dia berani dia. Berarti nunggu Reski muncul dulu ya Bang? Menurut klien saya dia begitu. Kalau selama ini Reskinya mungkin
tidak mau bermuncul di media, apa langkah apa yang abang akan lakukan nih maksudnya? Sudah pasti kita kan sudah pasti ini sekarang kan dalam waktu dekat ini kan saya mendaftarkan gugatan ya. Nanti juga di pengadilan pasti akan ketemu. Bang, abang mendapatkan gugatannya di mana bang? Boleh disebutkan bang? Kemungkinan itu dia. Saya ini kan lagi harus ngecek ini apa KTP tempat tinggalnya si Reski ini. Tapi saya sudah dapat 2 info. Yang pertama tuh di Otista, berarti itu masuknya pengadilan Jakarta Timur. Yang kedua itu di Tangerang Selatan, berarti masuknya ke pengadilan Tangerang Kota. Saya tinggal ngecek itu aja tuh, yang antara Jakarta Timur atau Tangerang Kota. Makanya kalau untuk gugatan kita udah siap semua, sudah nggak ada masalah. Tinggal kita lihat domisilinya di mana. Rencana kapan abang akan mendaftarkan gugatan? Yang pasti minggu ini. Belum waktu Bang. dekat ya. Iya, dalam waktu dekat ini. Pertama ibu itu mendatangi abang, apa yang abang lihat tentang kasus itu? Ya pertama dia datang ya seperti umumnya pada umumnya klien pada biasanya yang datang ke saya ya, gitu dia menceritakan permasalahannya. Di awal saya memang tidak tahu siapa laki-laki yang dimaksud sama dia, karena dia selalu hanya bilang public figure, dia belum mengungkap. Tapi setelah hari kedua dia ketemu saya lagi, di situ dia baru ungkap siapa nama laki-laki yang dimaksud sama dia. Oke bang, permasalahan ini kan bukan terhadap Reski aja, tapi Ya. terhadap orang tuanya.